Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua, jumpa lagi di channel belajar gak cuma sekali ya. Kesempatan kali ini seperti janji saya yang lalu, saya memberikan informasi yaitu tentang cara membuat video pembelajaran online terkhusus untuk para teman-teman para guru ya, dosen juga boleh. Sebetulnya ada juga ya di media YouTube itu tentang cara membuat video tutorial pembelajaran, yaitu hanya melalui handphone saja. Cuman saya melihat di sini ketika hanya melalui handphone pun ada kendala tersendiri. Kendalanya yaitu handphonenya harus benar-benar handphone yang kekinian, setidaknya memiliki RAM mungkin 4 GB atau 6 GB dan kapasitasnya besar. Nah, kalau menggunakan handphone dengan yang biasa saja, mungkin RAM-nya 2 GB, kemudian internalnya 16, itu sangat berat. Saya yakin itu sangat berat, karena untuk menampung memori saja itu membutuhkan banyak storage ya, banyak penyimpanan. Sementara untuk mengedit video, aplikasi edit video sendiri ketika di handphone juga memakan memori cukup besar juga. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan cara bagaimana membuat video tutorial pembelajaran, di mana hasilnya sekali kita rekam, setelah selesai itu kita tidak perlu untuk melakukan rendering lagi. Jadi setelah selesai rekaman ini, video sudah bisa kita share, sudah bisa kita upload langsung ke media YouTube ataupun Facebook, ya. Jadi tidak perlu edit ulang lagi. Maka di sini nanti ketika saat kita melakukan tag video atau memproduksi video, kita akan siapkan semuanya sekaligus di dalam satu screen, satu layar, sehingga selesai pembuatan maka video sudah bisa kita publikasikan. Nah, dan tentunya di sini teman-teman perlu menyiapkan peralatannya dan bahannya apa saja yang perlu kita gunakan ya. Selain itu, untuk pengambilan video teman-teman perlu waktu yang tepat, di mana memang tidak ada gangguan ya, tidak ada gangguan sama sekali. Ketika ya ada gangguan kecil tidak masalah lah, itu nanti tidak perlu kita edit, tidak perlu kita potong ya. Jadi dengan metode ini nanti hasil output yang kita dapatkan dari merekam video ini nanti cukup kecil ya. Jadi kalau kita merekam dengan menggunakan handphone misalnya secara langsung, itu durasi 30 menit itu filenya bisa sampai 2 GB. Bayangkan 2 GB. 2 GB itu kalau kita upload tanpa edit, nah itu apa namanya, sangat berat sekali. Selain menghabiskan kuota, juga memakan waktu dan sebagainya. Dan untuk merender ulang itu belum semua orang mempunyai device ataupun peralatan yang mumpuni untuk melakukan rendering video ya. Jadi memang rendering video memerlukan komputer ataupun laptop dengan spesifikasi yang khusus. Kalau spesifikasi biasa saja mungkin cuman Intel Celeron atau sejenisnya ya, dengan RAM mungkin di 4 GB ke bawah, itu sangat lama sekali. Kecuali kalau teman-teman mempunyai PC atau laptop dengan spesifikasi Core i5, RAM 8 GB minimal, itu teman-teman bisa lancar. Nah, tetapi karena tutorial ini saya tujukan supaya semua orang bisa menggunakannya ya, semua teman-teman para guru dan pendidik bisa memanfaatkannya dengan mudah. Maka saya mencoba mencarikan solusi yang tepat, yang semua bisa memproduksi. Tidak ada lagi alasan saya tidak punya komputer, tidak punya laptop dan sebagainya. Dengan cara ini teman-teman dengan menggunakan laptop ataupun komputer dengan spesifikasi ya setidaknya Intel Celeron pun bisa ya, dengan RAM 4 GB pun saya rasa ini sudah cukup, karena sangat ringan aplikasinya dan outputnya kecil ya. Durasi sekitar 30 menit itu outputnya hanya sekitar 200 MB ya. 200 MB itu kecil, itu sudah termasuk nanti materinya, kemudian brandingnya, kemudian wajah teman-temannya ya, para tutornya,
nanti sudah bisa ditampilkan langsung di screen-nya sekaligus. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke ini ya, ke screen di sini di layar monitor. Saya memberikan informasi ini. Silakan untuk teman-teman yang belum subscribe ya, di subscribe dulu di channel Belajar Gak Cuma Sekali ya. Di sini saya berbagi informasi yang sehari-hari saya lakukan, saya ketahui, saya share di sini. Apabila teman-teman request materi apa, kalau saya bisa nanti saya bisa produksi dan saya akan upload di sini. Nah, oke. Peralatan yang kita butuhkan ya. Ini ya. Jadi untuk membuat ini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu di dalam membuat media belajar online ini ya. Yang pertama yaitu kita membutuhkan alat dan bahannya, hardware ya. Perangkat keras yang perlu kita persiapkan untuk kita miliki adalah komputer atau laptop, itu jelas. Kemudian kamera smartphone, kabel data, tripod itu opsional, sama mikrofon ya. Mikrofon itu ya opsional, tetapi kalau ada lebih bagus ya. Setidaknya ini ya, mikrofonnya seperti ini ya. Ini bisa nanti ditancapkan outputnya ke handphonenya atau ke laptopnya sebagai sumber audio. Ini murah, 15.000, hanya 15.000 saja ini sudah bisa ini. Hasilnya ya lumayan lah. Oke. Setelah itu teman-teman nanti langkahnya juga perlu mempersiapkan softwarenya. Softwarenya gratis ya, sama untuk memproduksi ini gratis, dan saya yakin di komputer teman-teman sudah ada. Tinggal nanti perlu untuk mendownload ini saja. Yang perlu kita persiapkan juga adalah koneksi WiFi ya, WiFi. Apa teman-teman mengejanya? WiFi atau apa? Ya. Jadi WiFi perlu kita lakukan, perlu kita siapkan, atau ini opsional juga, bisa menggunakan WiFi. Kemudian OBS Studio nanti teman-teman bisa downloadnya di sini, di sini ya nanti ya. OBS Studio, Open Broadcaster Software ya. Di sini teman-teman nanti bisa downloadnya. Kemudian PowerPoint, saya yakin di komputer atau laptop teman-teman sudah tersedia PowerPoint, pasti ada. Notepad ya, Notepad ini ya nanti akan digunakan untuk membuat resume seperti ini ya. Ini ya. Jadi pertama-tama kita siapkan hardwarenya. Saya rasa untuk yang 1.1 hardware teman-teman nanti sudah perlu untuk menyiapkan. Kemudian softwarenya, software yang perlu teman-teman tambahkan yaitu ini ya. Ini nanti ada tambahan lagi, yaitu software yang namanya DroidCam ya. Fungsi dari DroidCam ini nanti adalah menyambungkan antara koneksi di handphone ke komputer atau laptop ya. Jadi kita akan merekam wajah tutornya atau penampilan tutornya nanti dengan menggunakan kamera handphone, dan kita satukan dengan menggunakan DroidCam ya. Kemudian yang perlu teman-teman persiapkan juga adalah file PowerPoint ya. Di sini saya mencontohkan dengan file PowerPoint ya. Maksudnya materinya berupa slideshow di PowerPoint. Teman-teman opsional bisa menggunakan software yang lain, seperti mungkin mau Microsoft Word juga bisa. Kalau misalnya isinya pembahasan soal dan sebagainya, bisa juga, terserah, bebas. Nah, kemudian langkah-langkah yang perlu kita lakukan di sini yang akan saya terangkan secara detail, yaitu pertama adalah setting smartphone dan setting OBS Studio. Kemudian kita melakukan rekaman. Nah, hal paling teknis yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana mengoperasikan OBS Studio-nya sebagai alat untuk memproduksi video media pembelajaran online ya. Untuk alat dan bahan saya rasa teman-teman bisa menyesuaikan nanti seperti apa. Nah, yang terpenting di sini adalah
bagaimana cara proses memproduksinya, dan saya akan terangkan. Kita mulai ya teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman yang pertama yaitu untuk mendownload file ini ya, file OBS Studio nya. Ini file OBS Studio, www.obsproject.com. Silahkan teman-teman buka ini, kemudian pilih yang versi Windows ya, klik saja, maka nanti proses download sudah akan dimulai. Nah, ini filenya cukup kecil, 70 mega, sekian ya. Silakan ini di-download sampai selesai, kemudian install. Cara instalasinya cukup mudah, tinggal klik saja next selanjutnya sampai selesai. Begitu ya. Tidak perlu saya jelaskan detailnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu teman-teman perlu mendownload ini DroidCam ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video, silahkan dicek nanti ya. Ini DroidCam ya, filenya cukup kecil juga, 14,6 mega. Download sampai selesai, kemudian install sampai selesai, tinggal next oke, terus saja. Oke, begitu ya. Kalau ada permasalahan nanti silahkan tanyakan di komentar. Nah, setelah dua software ini teman-teman sudah download dan sudah install, maka langkah selanjutnya diinstal dulu ya. Silakan di-download, langsung saja ya, dipraktekkan di-download, buka linknya, download dulu semuanya. Ya, sembari teman-teman sudah mendownload dua software ini, kita lanjutkan. Selanjutnya setelah diinstal ya, teman-teman masuk ke OBS Studio-nya. Ini penampakan daripada OBS Studio nanti seperti ini ya, begini. Teman-teman bisa lihat ini OBS Studio. Setelah teman-teman menginstal, nanti tampilannya begini. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah men-setting untuk output videonya. Saya sarankan teman-teman di pause dulu video ini, berhenti dulu ya. Kemudian teman-teman selesaikan downloadnya, kemudian install sampai selesai aplikasinya, sehingga kita bisa langsung praktek ya, tidak menunggu ya. Silakan di pause dulu. Kalau sudah selesai, sudah diinstal, kita lanjutkan lagi. Teman-teman buka aplikasi OBS Studio-nya, kemudian masuk ke bagian setting ya. Masuk ke bagian setting di sini, di pojok kanan bawah, masuk setting. Kemudian di sini teman-teman pilih di bagian output ya. Output ini bitrate-nya teman-teman kasih 2000 saja ya. 2000 saja bitrate videonya, kemudian audio bitrate-nya pilih 128 saja cukup. Setelah itu teman-teman bisa memilih di sini untuk recording format ya. Ini kualitinya high quality, medium file size ya. Pilih ini, kemudian formatnya pilih MP4 ya. Encodernya ini default aja, tidak apa-apa ya. Setelah disetting seperti ini, untuk outputnya sudah cukup ya. Kemudian di bagian audio teman-teman pilih ini di sini default saja ya. Audio ini default saja, oke. Setelah itu klik oke ya. Setelah di sini oke, teman-teman bisa colokkan ataupun ini ya, mikrofonnya teman-teman bisa colokkan di laptop. Maka teman-teman bisa langsung cek di sini di bagian audio mixer ya. Kalau di bagian audio mixer sudah ada warna hijau terang seperti ini, kemudian saat teman-teman cek sudah bergerak-gerak, berarti audionya sudah aktif, sudah bisa dipakai. Nah, itu ya setting pertama, yaitu tentang outputnya. Kalau outputnya sudah fix, kemudian audionya oke, maka kita selanjutnya di sini membuat scenes-nya ya. Membuat scene di sini. Di sini biasanya langsung ada scene satu seperti ini ya. Ini bisa teman-teman rename. Misalnya di sini apa ya? Media belajar ontel. Ini ya. Contoh saja. Kemudian di bagian source-nya sini teman-teman klik dan pilih
tanda plus ini. Plus ini, kemudian teman-teman pilih Windows Capture. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk di bagian Windows Capture ini yang perlu teman-teman tampilkan pertama adalah Notepad ya. Oke, Notepad seperti ini. Gini ya, teman-teman semuanya. Jadi dalam format penyampaian materi di media pembelajarannya, saya sarankan untuk teman-teman semuanya menampilkan rincian dari pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, rincian pembelajarannya yang akan disampaikan teman-teman tulis di Notepad. Jadi semisalnya kalau ini ya, ini contoh saja, saya materinya adalah membuat media belajar online. Ya, membuat media belajar online, kemudian langkahnya seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman membuat materi kan biasanya ada pembukaan, kemudian isi, penutup ataupun kesimpulan. Teman-teman jabarkan di sini. Kalau guru mau membuat pelajaran biasanya apa itu? RPP ya. Rencana pembelajaran, benar ya? Ya, itulah intinya. Sampaikan dulu di sini, teman-teman tulis di Notepad ya, kemudian nanti akan kita tampilkan di media pembelajarannya, sehingga siswa ataupun viewer ataupun murid yang akan mengikuti media belajar ini jelas, oh nanti yang akan kita pelajari ini prosesnya begini, oh hal-hal itu saja yang poin-poin itu yang akan nanti dibahas. Nah, oke. Sudah paham ya? Di sini saya menyiapkan ini filenya ini. Ukurannya saya sesuaikan begini ya. Oke, saya rasa begini cukup ya. Ya, setelah itu yang perlu kita masukkan lagi adalah klik ini, tambah ya, klik kanan di sini add, atau teman-teman klik plus di sini, kemudian Windows Capture lagi. Windows Capture kedua teman-teman akan memasukkan yaitu ini ya, akan memasukkan media pembelajarannya berupa PowerPoint-nya, materi PowerPoint atau MS Word. Di sini saya contohkan materinya yaitu PowerPoint ya. Seperti ini. Nah, ketika teman-teman di sini tidak keluar, maka teman-teman klik dulu PowerPoint-nya, kemudian maka di sini nanti baru akan muncul, sehingga kita pilih di sini PowerPoint, kita klik OK ya. Seperti ini. Nah, yang di sini notepadnya tertutup, maka kita perkecil yang ini. PowerPoint kita perkecil. Pastikan teman-teman kliknya di bagian capture 2 ini ya, supaya tidak salah. Seperti ini. Kita perkecil saja ukurannya menjadi seperti ini, supaya semuanya bisa tampil. Oke, ya. Ini ya teman-teman, sudah paham ya. Jadi ini adalah materi nanti yang akan kita tampilkan ya. Jadi begini, ketika ini nanti kita rekam, kita produksi videonya, maka nanti tampilan output hasil akhir dari video pembelajaran nanti seperti ini, tampak seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan yaitu wajah tutornya, wajah yang membeli, wajah teman-teman ya, yang membuat video ini kita akan masukkan di sini. Nah, untuk itu teman-teman perlu terlebih dahulu untuk menginstal aplikasi yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu aplikasi DroidCam ya. Di sini DroidCam tadi teman-teman sudah download ya, sudah teman-teman install. Maka teman-teman nyalakan dulu di sini DroidCam. Ya, begini.
Kemudian di handphone teman-teman semuanya silahkan untuk menginstal juga ya, buka di Play Store, ya, ketik saja Droid Cam. Sebentar. Ini ya, Droid Cam, teman-teman semuanya bisa dilihat di sini. Droid Cam ini sebenarnya ada dua jenis, yang satu free, gratis, yang satu berbayar. Kalau teman-teman ada anggaran boleh beli yang pro ya. Yang pro nanti teman-teman beli itu, kalau yang pro itu Droid Cam X namanya. Ya, Droid Cam X. Ini ya, Droid Cam X di sini versi pro. Harganya kalau tidak salah 50.000. Ya, 50.000 saja. Teman-teman sekarang download dan install. Oke ya. Ya. Jadi perbedaan dari aplikasi Droid Cam Pro dan Droid Cam X, maksudnya Droid Cam biasa. Kalau Droid Cam yang Pro itu tidak ada iklannya di bagian bawah. Jadi kalau Droid Cam biasa seperti ini. Bentar ya, saya matikan dulu. Droid Cam. Ya seperti ini, nanti di bagian ini ada iklannya di bagian bawah ini. Popok bayi murah terlengkap. Ya, ini ada iklannya, tapi tidak masalah. Nah, teman-teman yang perlu dilakukan pertama yaitu mempersiapkan koneksi. Jadi handphone teman-teman ini dan laptop harus terkoneksi ke sebuah WiFi yang sama. Kalau teman-teman punya kamera, nanti akan kita gunakan ini, maka pinjam kamera atau handphone istrinya atau keluarganya, sharing hotspotnya. Aplikasi ini tidak membutuhkan koneksi internet, hanya membutuhkan koneksi WiFi saja. Tidak ada internetnya tidak masalah. Ya, ini yang kita gunakan hanyalah koneksi WiFi-nya saja. Seperti contohnya di sini ya teman-teman semuanya. Misalnya teman-teman semuanya mau mengkoneksikan ini, ya. Ini tinggal klik di sini, samakan device IP-nya, WiFi IP teman-teman dengan yang ada di komputer, ya. Dengan yang ada di komputer seperti ini. Begini ya. Di sini WiFi-nya bisa teman-teman lihat, IP-nya 192.168.42, di handphonenya disamakan dengan yang di PC. Di handphonenya 12. Maka kita tambah 12. Setelah itu teman-teman klik start. Nah, seperti ini ya. Maka wajah dari teman-teman sudah tampak di handphone dan di kamera ini ya. Setelah ini teman-teman bisa mengkoneksikan ataupun tinggal mengkonekkan ke software OBS Studio ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan lagi sebuah capture, yaitu klik di sini ya. Tambahkan yaitu video capture device. Oke, klik OK. Ya, sudah otomatis muncul di sini. Device-nya Droid Cam. Setelah itu teman-teman klik OK. Ya, klik OK di sini. Kita perkecil, sesuaikan dengan ukuran di sini. Ya, ini gambarnya miring ya. Supaya gambarnya berdiri, maka teman-teman bisa ini mengubah posisi handphonenya menjadi miring ya, menjadi miring seperti ini. Paham ya? Jadi posisi handphonenya kita posisikan miring. Miring bagaimana? Miring seperti ini ya. Miringnya begini.
Kalau posisinya berdiri kan begini ya, maka posisi gambarnya jadi miring. Nah, supaya begini. Nah, posisinya begini. Nah, di posisi ini teman-teman tinggal bisa letakkan dengan pada tripod. Pada tripod ya. Atau juga bisa diletakkan begitu saja di meja atau di depan komputer ataupun laptop, tidak masalah ya. Nah, ini ada ruang kecil, maka teman-teman bisa menggesernya ke bawah. Oke, begini ya. Nah, maka nanti tampilan yang akan keluar di outputnya di video jadinya maka nanti akan seperti ini ya. Sudah paham ya teman-teman semuanya langkahnya? Jadi kita memasukkan, menginputkan ini dari 1, 2, 3. Kemudian yang perlu kita tambahkan lagi di sini adalah branding. Branding di sini nanti di sini kalau di televisi ya, televisi biasanya di acara itu di bagian bawahnya itu kan ada misalnya TV apa ya, acaranya apa. Nah, itu teman-teman buat logo berupa gambar, disimpan dalam bentuk JPG. Ya, setelah itu nanti kita tambahkan di sini. Sebagai contoh saja, klik kanan di sini ataupun tambahkan, pilih image. Klik OK. Kemudian kita browse di sini. Di sini saya akan menambahkan tombol subscribe ya. Ini aja. Klik OK. Nah, ini kita perkecil ukurannya. Ya, geser saja di bagian mana saja boleh. Handle-nya sini. Saya taruh di sini. Pojok sini atau pojok sini. Bebas. Mau taruh di mana saja bisa, ya. Nah, setelah satu hal ini kita tambahkan, kita perlu menambahkan satu lagi yang berupa tag, berisi informasi ini apa, video apa ini ya, isinya apa. Nah, kita tambahkan dulu di sini, kemudian teman-teman pilih tag GDI ya. Oke, tambah, teman-teman pilih di sini media belajar online, pelajaran apa ya, pelajaran B Indonesia, misalnya seperti ini. Lalu teman-teman klik OK. Di mana? Nah, ini ya teman-teman semuanya, taruh di sini. Warnanya kok putih, nggak kelihatan. Nah, ini kita ubah dulu warnanya. Klik 2 kali di sini, ke bawah. Colornya bisa, fontnya bisa teman-teman ganti di sini ya, di bagian font. Nah, tampilannya di sini. Contoh saja ya. Oke. Ini di bagian scroll ke bawah bagian sininya. Misalnya kemudian di sini di bagian background ya. Backgroundnya ini kita klik di sini menjadi 100%. 100% warnanya apa? Select di sini. Kita misal pilih warna biru. Di sini sudah jadi warna biru ya. Warna biru, kemudian ini putih, misalnya kita ganti dengan warna kuning. Oke, lalu kita klik OK di sini ya. Besarnya ini bisa kita sesuaikan menjadi begini. Ya, gini, tidak masalah ya. Nah, ini untuk gambar ini harusnya di atas ya. Ini bisa teman-teman geser ke atas atau klik di sini pakai yang ini. Maka otomatis seperti ini.
ini ya, untuk menambahkan tagnya. Kemudian kita akan membuat tag ini berjalan sehingga bisa dibaca keseluruhan menjadi running tag. Yang perlu teman-teman lakukan, klik di sini di bagian tag, kemudian klik kanan, pilih filter ya, tambahkan plus di sini, kemudian teman-teman pilih scroll, klik OK, scroll, maka teman-teman tinggal geser ini ya, mau cepat. Oke, terlalu pelan ya, biasanya sekitar 20 ya, seperti ini sudah cukup ya. Begini ya, selanjutnya setelah sudah selesai ya, sudah selesai ini, sudah berjalan, kita klik close, maka nanti tampilannya begini ya. Hasil akhir nanti seperti ini ya teman-teman semuanya, video pembelajarannya. Nah, perlu sudah ketika settingnya sudah selesai seperti ini, maka teman-teman tinggal melakukan tag video, memulai materi pembelajaran yang sudah teman-teman persiapkan sebelumnya dengan memulai dari langkah paling awal. Nah, di sini ada sebuah kendala lagi, bukan kendala, cuman perlu kita melakukan setting dulu, setting yang kedua ya. Setting yang kedua ini sudah selesai ya settingnya, yaitu ketika teman-teman melakukan ini menjadi seperti ini ya. Nah, begini. Maka di sini tidak kita perlu menambahkan satu Windows Capture lagi untuk memasukkan tampilan dari slideshow tadi. Kita tambahkan lagi ya, video capture, Windows Capture, klik OK. Nah, di sini pilih yang PowerPoint slideshow. Setelah itu klik OK. Nah, ini kita sesuaikan lagi besarannya. Ini ya. Ini kita tarik ke bawah. Ini ya. Oke. Ya, di sini tidak apa-apa. Maka nanti hasilnya begini. Kalau ini kurang jelas, bisa teman-teman perbesar ukurannya atau menyesuaikan ukurannya ya. Setelah begini nanti, maka teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Hasilnya begini. Nanti silahkan setelah selesai settingnya semuanya begini, teman-teman bisa melakukan recording video mulai dari awal lagi ya. Nah, untuk begini ya. Nah, maka seperti ini ya. Setelah ini teman-teman bisa melakukan menjelaskan materi-materi dari video pembelajaran yang sudah teman-teman siapkan. Nah, cek dulu seperti ini ya. Nah, ini mungkin nanti akan ada sedikit kendala teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman memulai ini ya, masuk ke sini, maka di sini bagian ini sudah tidak ada lagi ya. Ini slideshow ya, yang tadi slideshow kan di sini tidak ada. Tapi setelah ini, ketika teman-teman klik di sini slideshow, teman-teman bisa melakukan pengecekan. Sudah tampil lagi ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan PowerPoint, perlu menambahkan satu Windows Capture lagi, yaitu berupa Windows Capture untuk slideshow PowerPoint-nya ya. Gini ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, ya, untuk cara berpindah ini ya, cara berpindah seperti saya tadi, teman-teman bisa melakukan dengan menekan tombol
alt tab. Ini ya, alt tab. Nah, begini. Ya, begitu teman-teman ya. Atau bisa menggunakan tombol ini. Windows tab. Oke ya. Bisa dilihat ya. Jadi tombol Windows, tombol tab, Windows dan tab ini. Windows tab. Nah, begini ya. Ya, itu tambahan untuk berpindah dari satu layar ke layar yang lain ya. Saya rasa itu teman-teman semuanya sudah selesai settingannya. Sebetulnya ada satu hal lagi, yaitu bagaimana menghubungkannya, kamera ke Droid Cam itu dengan menggunakan kabel USB. Tapi itu tidak begitu penting sebetulnya ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang ingin menghubungkan dengan menggunakan kabel USB, tidak pakai WiFi, silakan nanti komen saja, nanti saya buatkan lagi videonya ya. Setelah ini teman-teman silahkan melakukan recording. Langkahnya kita contohkan langsung di sini ya. Langkahnya ketika semuanya sudah siap, maka teman-teman klik start recording di sini ya. Start recording ya, bukan start streaming, tapi start recording ya. Setelah start recording, nanti kita lihat hasilnya. Outputnya berapa mega dari hasil video yang kita rekam ini. Begitu ya. Kita contohkan saja. Kita klik start recording, maka proses recording sudah mulai ya. Itu kita pilih yang slideshow PowerPoint-nya ini ya. Misalnya kita mulai, saya contohkan saja ya. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi para murid, para siswa semuanya. Jumpa lagi di video pembelajaran online pada kesempatan kali ini bersama dengan saya, Bapak Guru kalian yang ganteng ini. Oke, anak-anak sekalian, kita pagi ini akan belajar yaitu tentang membuat sebuah profil dengan menggunakan MS PowerPoint. Nah, teman siswa semuanya bisa dilihat di sini. Kita akan melakukan begini ya, anak-anak semuanya. Nah, langkah-langkahnya yaitu bisa dilihat seperti ini. Nah, begini. Ini adalah tentang kita membuat profilnya, kemudian historinya begini ya. Langkahnya seperti ini. Oke ya. Oke ya, itulah teman anak-anak semuanya. Sudah materi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Apabila ada yang ditanyakan ya, silakan nanti tanyakan saja langsung di kolom komentar, atau juga bisa menghubungi Bapak langsung melalui WhatsApp. Oke, silakan untuk subscribe dulu ya. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, kita diskusikan di kelas. Terima kasih. Jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, anak-anak. Oke ya, contoh saja seperti itu. Lalu kita pindah ke sini, kita stop recordingnya ya. Hasilnya teman-teman bisa lihat di sini di komputer ya, kemudian dipilih di video ya. Ini teman-teman, ini 2 menit ya, 2 menit hasil outputnya sebesar 5 mega ya, 5 mega. 2 menit 5 mega, 6 mega lah ya. Jadi kalau teman-teman menghasilkan durasi 20 menit, berarti berapa? Sekitar 60 ya, benar. 6 dikalikan 10, 60 mega ya, sekitar itu. Nah, dengan video ini teman-teman bisa langsung untuk mempublikasikannya
Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini adalah hasilnya. Video yang dihasilkan kualitasnya cukup jernih ya. Jadi kita bisa lihat di sini tampilan di font-font ini dia terlihat sangat jelas sekali. Ini menandakan kualitas videonya cukup bagus dengan kapasitas ataupun file output yang relatif cukup kecil ya. Nah, begini. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Kalau ini saya di Windows 7 ya, Windows 7, akses di bagian video di sini outputnya. Outputnya teman-teman juga bisa lihat di sini, bisa di setting juga bagian output ini ya. Penyimpanannya di mana bisa dipilih. Oke. Ya, itu ya teman-teman ini semuanya sudah jelas. Saya rasa cukup simpel, cukup mudah penjelasan ini ya, karena videonya ini cukup panjang ya, mungkin hampir 1 jam ya. Tujuan saya kenapa cukup panjang adalah saya mencoba menjelaskan secara detailnya, ini tanpa edit, tanpa ada yang saya potong-potong, tanpa ada yang saya modifikasi ya. Jadi prosesnya seperti ini semuanya, dari awal sampai akhir langkahnya begini ya. Saya berharap ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya yang mungkin belum pernah berkecimpung di dalam pembuatan video sama sekalipun. Saya berharap bisa membantu ya. Ini masa-masanya teman-teman nanti setelah hasilnya ini selesai, maka teman-teman bisa menguploadnya ke YouTube, ke channel YouTube. Cara pembuatan channel YouTube-nya sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya. Bisa teman-teman lihat dan akses di sini ini ya. Panduan langkah membuat channel pembelajaran online untuk guru dan dosen. Nah, setelah ini teman-teman bisa melakukan upload ya. Cara uploadnya seperti apa? Ya standar, cara uploadnya seperti biasa saja. Nanti untuk cara uploadnya dan cara setting di videonya, video maksudnya memberi nama file, kemudian menulis deskripsi, membuat thumbnail dan sebagainya, nanti saya terangkan di video selanjutnya setelah ini, karena ini nanti durasinya supaya tidak kepanjangan. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Langkah-langkah cara membuat video pembelajaran online untuk teman-teman yang punya profesi guru ataupun dosen. Teman-teman yang tidak punya profesi guru atau dosen juga bisa memanfaatkan ini kalau memang punya passion untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini teman-teman semuanya silakan subscribe dulu ya di channel Belajar Gak Cuma Sekali. Ada sekian waktu yang sudah teman-teman habiskan untuk menonton video ini. Jika ada manfaatnya, silakan teman-teman untuk share kepada teman-teman yang lain ya, supaya lebih bermanfaat lagi informasi ini. Karena kalau tidak ada yang memberitahu, mungkin tidak ada yang tahu ya. Kalau tidak sekarang untuk mau belajar dan mencoba hal yang baru, kapan lagi ya. Jadi ini saya berikan, saya buat sebagai salah satu apa yang saya ketahui untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau tidak, teman-teman bisa menanyakan langsung di WhatsApp saya ya. WhatsAppnya sudah tahu kan. Oke, silakan klik di bagian ini ya. Kalau belum tahu nomor WhatsApp saya, di bagian channel saya nggak about ini aja, langsung di pojok ini ya, pojok kanan atas ini.
Nah, klik di sini WhatsApp, nanti connect ke saya dan bisa tanyakan apabila ada yang perlu ditanyakan. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga saja bisa memberikan manfaat untuk proses pengajaran teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.